wrong path, hermano. I'm doing this for your back. Venom. Everywhere. I love horses. No! Your ass, you mother! Dahulu kala, sosok dewa kegelapan yang bernama Knull, menciptakan banyak simbion untuk menguasai alam semesta, namun para simbion ini malah mengkhianati Knull karena Knull merupakan dewa yang sangat jahat. Para simbion pun memenjarakan Knull di dalam penjara abadi hingga saat ini. Meskipun tubuhnya terpenjara, Knull merasakan di luar sana ada simbion yang telah mengaktifkan kodek di dalam tubuhnya, dan kodek ini adalah kunci yang bisa membebaskan Knull dari penjara abadi. Knull mengirim monster-monster penghancur simbion yang bernama Xenovage untuk menjelajahi alam semesta guna menemukan simbion tersebut. Adegan berpindah ke bumi di mana seorang pria yang bernama Eddie Brock yang dirasuki oleh Venom sedang berada di sebuah bartender. Eddie melihat siaran televisi yang menyebutkan kalau dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pembunuhan petugas kepolisian yang bernama Mulligan di dalam kota. Eddie dan Venom pun sadar jika kini mereka tidak bisa kembali ke San Francisco. Saat melihat patung Liberty Mini, Eddie teringat seseorang yang ia kenal di daerah New York yang bisa membantunya. Eddie berencana pergi ke New York dan Venom pun langsung setuju karena dia sangat ingin melihat patung Liberty secara langsung. Di saat mereka berdua pergi, Venom tak sengaja meninggalkan tetesan simbion di dalam bar tersebut. Saat di tengah perjalanan Eddie mendengar suara hewan yang kesakitan dan karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara kemudian masuk ke sebuah ruangan. Di sini, Eddie pun melihat banyak hewan curian yang dimasukkan ke dalam kandang untuk dijual. Beberapa saat kemudian muncul beberapa orang gangster kemudian menyuruh Eddie untuk pergi. Tak ada rasa takut yang terlihat di wajah Eddie dan dengan santainya ia menyuruh gangster itu untuk membebaskan semua hewan yang ada di dalam kandang. Para gangster pun marah dan langsung mengacungkan senjata mereka. Seketika Venom pun langsung menampakkan wujud aslinya kemudian membebaskan semua hewan di kerangkeng sambil menghajar para gangster satu persatu kemudian memakan mereka. Venom. Setelah Eddie dan Venom selesai memakan para penjahat, pasukan militer yang dipimpin oleh Kapten Strickland datang ke bar tersebut dan mengambil sampel tetesan simbion yang ditinggalkan oleh Venom. Kapten Rick kemudian membawa sampel simbion berikut si bartender ke markas untuk dilakukan penelitian. Di Gurun Nevada, tepatnya di area 51, terlihat seorang ilmuwan yang bernama Dr. Payne yang akan meneliti para simbion yang sudah dikumpulkan. Di sini juga ada Kapten Rick yang sedang fokus mengaktifkan sebuah cairan asam untuk menghancurkan material kuat termasuk simbion untuk dimusnahkan. Selain Dr. Payne, di sini juga diperlihatkan seorang wanita yang bernama Sadie yang sama-sama melakukan penelitian pada simbion. Walaupun tangan kirinya cacat, Dr. Payne adalah pemimpin di markas rahasia yang khusus untuk meneliti simbion. Mereka bertiga akan melakukan komunikasi dengan seseorang yang sudah dirasuki simbion sama halnya seperti Eddie dan Venom. Namun perbedaannya ada pada Venom yang mampu bersimbiosis dengan cepat di tubuh Eddie karena sebuah kecocokan. Pria yang dirasuki simbion ini ternyata detektif Mulligan yang telah dikabarkan mati namun ternyata ia masih hidup karena diselamatkan oleh simbion yang bernama Toxin. Simbion yang ada di dalam tubuh Mulligan pun memberitahu tentang kodeks yang saat ini ada di dalam tubuh Eddie. Kodeks itu tercipta ketika Venom menyelamatkan nyawa Eddie sewaktu bertarung dengan Riot di film pertamanya. Namun jika kodek itu jatuh di tangan Dewa Knull sang dewa kematian, maka planet bumi dan seluruh alam semesta akan berada dalam bahaya. Hanya ada dua cara untuk mencegahnya. Pertama, jangan pernah membiarkan Venom menunjukkan wujud aslinya karena disinilah para monster Xenovage akan bisa melacak keberadaannya. Yang kedua, mereka harus menghabisi salah satu dari mereka antara Eddie ataupun Venom untuk menghancurkan kodek tersebut. Di tempat lain, terlihat Eddie bergelantungan di badan pesawat yang sedang terbang. Karena sudah kelelahan, Eddie pun menyuruh Venom untuk mengambil alih dirinya. Namun hal ini menyebabkan monster Xenovage mendeteksi keberadaan kodek dan langsung melompat menuju pesawat yang dinaiki mereka. Venom pun bertarung kemudian mengarahkan monster tersebut ke baling-baling dan tersedot ke dalam mesin pesawat hingga membuatnya hancur. Eddie pun terjatuh dari pesawat hingga melayang-layang di udara namun dengan cepat Venom berubah menjadi parasut kemudian menolong Eddie agar mendarat dengan selamat. Tubuh Xenovage yang hancur tiba-tiba bersatu dan hidup kembali untuk kembali memburu kodek yang ada di dalam tubuh Venom. Saat Eddie berjalan, Venom menjelaskan bahwa monster tersebut bernama Xenovage. Monster ini dikirim oleh dewa pencipta simbion yaitu Knull untuk memburu dirinya untuk mengambil kodek yang menjadi kunci untuk membebaskan Knull yang saat ini sedang terpenjara.
Venom pun mengingatkan Eddie untuk berusaha sendiri karena jika Venom muncul dalam wujud sempurna, maka monster Xenovage bisa mendeteksi keberadaan kodek pada dirinya. Namun jika Venom keluar hanya sebagian dari tubuhnya seperti saat ini, Xenovage tidak akan bisa melihatnya. Di tengah perjalanan yang melelahkan, terlihat seekor kuda dan di sini, Venom pun memiliki ide yaitu merasuki kuda itu dan membuatnya menjadi kuda brutal yang bisa melesat dengan cepat membawa Eddie untuk pergi dari tempat itu. Di saat Venom dan Eddie sampai di sebuah walungan untuk beristirahat, tiba-tiba dari belakang muncul helikopter yang membawa Kapten Rick beserta anak buahnya kemudian menembakkan gelombang ultrasonik membuat Eddie terjatuh ke sungai. Venom keluar dari dalam kuda kemudian berusaha mengejar Eddie untuk menolongnya sementara dari belakang para anak buah Rick terjun ke sungai untuk menangkap Venom dan Eddie. Pengejaran pun sampai ke dalam walungan di mana Eddie dan Venom berusaha melawan semua pasukan untuk melarikan diri. Saat melihat Eddie akan terjatuh di air terjun, Venom pun terpaksa masuk ke tubuh Eddie dan berubah ke wujud sempurna untuk menyelamatkannya namun hal ini langsung membuat monster Xenovage mengetahui keberadaannya. Di saat Xenovage datang, Venom kembali bersembunyi hingga Xenovage pun kehilangan jejak dan langsung membantai para pasukan yang ada di sana. Kapten Rick terkejut melihat kemunculan Xenovage kemudian melaporkan hal ini kepada Dr. Payne. Di dalam hutan, secara tak sengaja Eddie bertemu dengan Martin Moon dan keluarganya yang sedang liburan dan dengan baik hati, mereka memberikan tumpangan untuk menuju ke Las Vegas. Martin sendiri berniat pergi menuju area 51 karena sangat penasaran dengan kabar yang beredar jika di area 51 adalah sebuah tempat yang khusus untuk menampung alien. Sesampainya di Las Vegas, Eddie berterima kasih kepada Martin Moon karena telah memberikan tumpangan pada dirinya. Eddie dan Venom masih belum tahu akan pergi kemana namun saat melihat banyak gemerlap gedung kasino, dengan konyolnya Venom ingin melihat dan main di sana. Ia pun meminta Eddie untuk masuk ke salah satu tempat untuk melihatnya secara langsung. Dengan penampilan kotor dan lusuh, Eddie langsung diusir dari tempat tersebut hingga membuatnya kesal. Venom pun memberikan sedikit bantuan untuk membalas perlakuan penjaga. Setelah itu, Venom mendekati seseorang untuk meminjam semua pakaiannya secara paksa. Dengan penampilan rapi, akhirnya Eddie diizinkan masuk ke salah satu kasino. Saat di dalam, Eddie dengan pengaruh Venom tampak tak seperti penjudol normal pada umumnya. Venom pun seperti mempunyai mainan yang baru sampai-sampai merusak salah satu mesin judi. Di sana mereka tak sengaja bertemu dengan Nyonya Chen yang sedang bermain di tempat tersebut. Nyonya Chen ini adalah satu dari sekian orang yang sudah tahu tentang Venom sehingga demi merayakan pertemuan mereka, Nyonya Chen mengajak Venom untuk berdansa bersamanya. Di sini, Eddie pun memperingatkan Venom agar jangan melakukannya namun Venom dengan kekonyolannya. Ia pun berdansa dengan Nyonya Chen dan hal ini membuat kodeknya aktif membuat Xenovage muncul di sana. Dengan cepat, Venom langsung keluar dari tubuh Eddie sehingga si monster tidak bisa melacaknya. Namun di luar dugaan, lolos dari monster tersebut kini Eddie dan Venom harus tertangkap oleh pasukan si Kapten yang langsung membawa keduanya ke area 51. Setelah Eddie tiba di fasilitas khusus di area 51, ternyata keluarga Martin Moon ada di sana untuk melihat-lihat di area sekitar ini yang menjadi fasilitas rahasia pemerintah yang berkaitan dengan alien. Karena penasaran dengan hal tersebut, mereka pun nekat masuk melalui lubang pagar untuk bisa melihat lebih dekat fasilitas tersebut. Venom dikurung oleh Eddie di sebuah tempat walaupun sebenarnya ia tak tega melihat Venom bernasib seperti ini. Sementara Eddie terlihat baru siuman dan langsung disambut oleh Mulligan dengan simbionnya. Tepat saat semua orang datang ke sana, terjadi ketegangan ketika si Kapten bermaksud menghabisi nyawa Eddie hanya untuk menghancurkan kode selamanya. Tetapi Eddie secara diam-diam membawa Venom untuk menolong Eddie di mana si monster pun datang setelah Venom merubah ke bentuk aslinya. Mulligan dan simbionnya bermaksud menolong mereka, tapi justru harus menjadi simbion pertama yang menjadi korban. Tak bisa mengalahkan si monster hanya seorang diri. Venom meminta Eddie untuk melepaskan semua simbion yang ada di sana. Satu persatu simbion pun masuk ke dalam tubuh orang secara random yang ada di ruangan. Tak ketinggalan, Eddie juga dirasuki oleh satu simbiot yang sangat terpercaya dan menyuruh Eddie untuk segera pergi. Dan betapa kuatnya monster ini ketika tak mempan terhadap serangan beberapa simbion. Bahkan para simbion itulah yang harus tumbang satu persatu. Melihat keluarga Martin Moon ada di tempat ini, Eddie segera menghampirinya untuk membuat mereka tetap tenang. Si Kapten sendiri bertindak ceroboh ketika ia menembakkan roket semongko saat satu simbion sedang berusaha melawan Xenovage. Hampir saja keluarga Martin Moon nyaris jadi korban dan satu simbion pun harus jadi korban akibat ulah konyol si Kapten. Sedangkan si monster tetap saja bisa bangkit kembali. Saat keluarga MUN sudah berada di dalam mobil Dr. Payne, si monster melepaskan gelombang yang membuat para simbion keluar dari tubuh inangnya. Ternyata gelombang itu merupakan pesan yang dikirim kepada Dewa Knull agar mengirimkan bala bantuan ke tempat tersebut. Alhasil, para simbion pun langsung dibuat tak berdaya oleh monster-monster yang bermunculan. Melihat rekan-rekan sejawatnya menjadi korban demi dirinya,
Eddie dan Venom pun akan mengalihkan perhatian para monster dengan menaiki sebuah motor dan menyuruh si Kampeng untuk mengikutinya menggunakan helikopter. Saat para monster berada di area peti bahan peledak, si Kapten langsung menyuruh anak buahnya untuk menembaki titik tersebut. Si Kapten pun terkena satu tikaman monster yang langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Melihat hal itu, Eddie dan Sadie pun melakukan kerjasama untuk menyelamatkannya. Akhirnya si Kapten pun masih bisa terselamatkan dan langsung dibawa ke tempat aman sementara Eddie ditangkap oleh satu monster yang berniat memakannya. Tiba-tiba, Martin Moon menembakkan roket ke arah Snovage hingga Eddie pun berhasil selamat. Sadie dengan simbionnya yang bernama Laser pun harus terpisah setelah si monster menembakkan gelombangnya dan langsung memakan simbion tersebut. Setelah semua simbion mati dan hanya menyisakan Venom saja, Eddie tampaknya harus pasrah ketika ia tidak punya pilihan lain selain mati bersama Venom untuk menghancurkan kodeks selamanya. Kebersamaan Eddie dan Venom selama ini tampaknya harus berakhir. Di sini, Venom yang mempunyai cita-cita melihat patung Liberty secara langsung pun tampaknya tak akan kesampaian. Venom menarik semua monster menjadi satu untuk diseret ke bawah cairan asam yang sudah Kapten persiapkan di mana si Kampeng dengan cepat melepaskan cairan asam tersebut yang membuat para monster termasuk Venom meleleh kesakitan. Dalam detik-detik terakhirnya, Venom masih saja sempat memperhatikan keselamatan Eddie dengan memberikannya pelindung. Dan berakhirlah kebersamaan mereka berdua selama ini. Di saat terjadi ledakan, Sadie tak sengaja terkirlir yang membuatnya terjatuh. Dan di sini, Dr. Pine secara diam-diam membawa simbion yang tersisa bernama Agony yang dikenal memiliki kecepatan petir dan berhasil menyelamatkan Sadie dari ledakan tersebut. Setelah semuanya selesai, Eddie langsung dibawa ke New York dengan semua tuduhan yang sudah dihapuskan. Kini ia bisa bebas kembali pada kehidupan normalnya, namun Eddie tampaknya masih berharap jika Venom bisa hidup lagi. Karena tanpa adanya sosok Venom, Eddie hanyalah manusia biasa. Film pun berakhir.